Hi everyone, welcome to La Baik Bora. Hoci menangkap akar pohon ilmu tersebut dan ngasih ke Sisia. Katanya, Nona, barangmu jatuh. Sisia membeku. Hoci betul-betul sudah melupakannya. Malamnya turun hujan badai sehingga pohon itu jatuh ke tanah. Paginya Sisia dan Bihong mencari-cari pohon tersebut. Lalu keduanya gak sengaja melewati rombongan Hoci dan para dewa yang lagi makan. Pohon kecil itu akhirnya ketemu, tapi Sisia sedih karena sudah patah menjadi dua. Lalu tiba-tiba papan kayu bergoyang dan jatuh tepat di kepala Sisia. Untunglah Sidong datang menyelamatkannya. Hoci membawa pohon ilmu yang ditinggalkan Sisia begitu aja dan ternyata Hoci lah yang menyelamatkan Sisia. Hoci menyatukan pohon itu lagi menjadi utuh. Kilas balik, ternyata Hoci sempat ketemu Bihong dan bertanya apa semua rencananya memberi obat pelupa cinta. Sampai kapanpun Hoci nggak akan melupakan Sisia. Bihong menjawab ini demi Sisia karena ayahnya mau membunuhnya. Mendengar penjelasan itu, Hoci pun memutuskan pura-pura melupakan Sisia. Sidong mengajak Sisia lomba lari, tapi aslinya dia malah menjebak Sisia sampai jatuh ke lubang. Hoci yang lagi meditasi dikasih surat kalau Sisia dalam bahaya. Gak pikir lama, Hoci langsung turun ke lubang itu. Sidong sama Eraha cuman mesem-mesem. Semoga rencana mereka sukses. Sisia kaget waktu Hoci datang. Hoci cuma memandanginya dengan muka datar. Sidong bilang kalau Hoci adik ipar yang baik. Kalian harus baikan. Oh iya, lubang ini pakai pembatas yang kuat, jadi dijamin mereka nggak bisa kabur. Ciuli mendatangi kamar Bihong dan membuatnya pingsan. Hoci memakai kekuatan tertingginya buat memecahkan pembatas itu dan akhirnya berhasil. Tapi dia nggak tega membangunkan Sisia yang udah tidur. Ciuli mengajukan syarat kepada ketua sekte kalau mau Bihong selamat, dia harus menukar akar spiritualnya dengan Bihong. Atau Ciuli akan menyebarkan berita kalau Bihong lah yang membunuh Guru Yuan dan memakai matanya. Ketua sekte sangat terkejut mendengar kalau Guru Yuan sudah mati di tangan Ciuli. Sisia bangun dari tidur tapi dia kaget kenapa kepalanya ada di kaki Hoci. Hoci bilang kalau udah bangun berdirilah. Kata Hoci, ayo kita keluar karena pembatasnya sudah hilang. Ketika sampai di atas, Hoci langsung pergi. Dia nggak sadar stempel aliansi dewa punyanya jatuh. Sidong datang dan Sisia mencewer kuping abangnya. Hoci kesakitan waktu balik ke rumah, dia memegangi dadanya lagi. Dadanya berubah hitam, namun sekuat tenaga Hoci memakai kekuatannya menahan rasa sakit itu. Kasian banget deh Hoci. Sisia memungut stempel itu. Sidong penasaran apa isinya. Tiba-tiba Sisia dan Sidong diperlihatkan cuplikan masa depan. Di situ Hoci berdiri di tengah aula dewa sambil terluka. Sisia memberitahu ketua sekte soal stempel itu termasuk apa yang mereka lihat. Ketua sekte bertanya apakah ada yang tahu selain kalian kalau stempel Hoci hilang. Sidong bilang tidak ada yang tahu. Ketua sekte bicara pada Bihong, semoga suatu hari Bihong paham kenapa ayahnya melakukan ini dan tidak menyalahkannya. Kali ini ayah akan melindungimu. Waktu Sisia sama Sidong lagi jalan di hutan, mereka menemukan mayat Guru Yuan. Tapi gak lama rombongan sekte dewa datang dan menuduh kalau keduanya lah yang membunuh Guru Yuan. Sidong gak rela dituduh kayak gitu, dia pun mengajak Sisia kabur. Sisia dan Sidong terpojok ke ujung tebing. Ketua sekte bersiap memakai kekuatannya, tapi Hoci melarang. Katanya biar dia saja yang mengurus semua ini. Hoci mengeluarkan pedangnya dan mereka makin terpojok. Sisia nggak menyangka Hoci sudah berubah sekejam itu. Hoci menikam dada Sidong dan gak lama Hoci mendorong mereka ke jurang. Bihong dan Ciuli yang terlambat datang sangat terkejut dan marah. Ternyata ada sebuah kekuatan lain yang menolong Sisia dan Sidong. Bihong dan Ciuli semakin marah. Mereka mengaku kalau mereka lah yang membunuh Guru Yuan. Ciuli memperlihatkan kejadian sebenarnya kepada ketua sekte. Semua akhirnya terungkap, termasuk soal Ciuli dan Bihong yang saudara kandung, dan ibu mereka adalah nyonya sekte iblis terdahulu. Bihong juga menghancurkan payung ajaib, tanda putusnya persahabatannya dengan Hoci. Dia akan kembali ke sekte iblis, tempat di mana dia berasal. Ketua sekte memanggil Dewi Agung, lalu sang Dewi memutuskan bahwa Hoci tetap menjadi ketua aliansi dewa dan besok adalah penobatannya. Yogua dan Cinufeng memutuskan pergi dari sekte Yuhua karena kehilangan sahabatnya. Hoci menyusul mereka dan membawa mereka ke sebuah gua. Rupanya di sana Sidong dan Sisia terbaring tidur dengan damai.
Feng tidak menyangka kalau Hochi memikirkan jalan keluar dan menyelamatkan Xia dan Sidong. Hochi bilang jangan kasih tahu mereka kalau dialah yang menolongnya. Xia bangun di kamar milik keluarga Yogua. Dia heran kenapa masih hidup. Feng membawa obat dan dia merasa lega. Xia bertanya bagaimana caranya dia selamat. Feng berkata dia dan Yogua yang menolong mereka. Raja Iblis juga selamat. Hochi memperhatikan Xia dari balik pohon. Parahnya Xia malah mabuk. Waktu Hochi mendekat, Xia kira dia lagi mimpi. Bahkan pas di kamar, Xia terus mencium Hochi karena dia kira itu mimpi. Tapi dari situ penyakit Hochi kambuh lagi. Seperti biasa dia memakai kekuatannya untuk mengurangi rasa sakit. Cilingling mengeluarkan sebuah kekuatan untuk desa Yuhua. Entah apa itu. Hochi dan beberapa murid bersiap ke Aula Dewa untuk penobatannya. Ketua sekte berkata saat Hochi masuk Aula Dewa maka semua akan berakhir. Tapi di tengah jalan, Hochi dihadang sama Ciuli. Ciuli mengancam akan memusnahkan desa Yuhua dengan petir kalau Hochi nggak mau memberikan akar spiritualnya. Demi orang-orang, Hochi pun setuju. Dia meminum pil pembius pemberian Ciuli, pil yang bisa menahan kekuatannya. Petir mulai menyambar, tapi aneh, tubuh Sidong dilapisi mantra pelindung yang rupanya berasal dari cincin milik Xia yang dikasih Hochi. Sidong segera mencari Xia dan mengabarkan bahwa cincin itu ada mantranya. Xia minta penjelasan kepada Feng dan Yogua. Betapa terkejut waktu Xia tahu kalau Hochi lah yang menolongnya. Mereka semua segera berlari mencari Hochi. Ternyata Bihong lah yang akan mengambil akar spiritual milik Hochi. Membuat Hochi begitu terkejut. Bihong bilang ini semua karena Hochi sudah membunuh Xia. Tanpa pikir panjang, Bihong menusukkan pisau itu ke leher belakang Hochi dan membuatnya kesakitan. Kemudian Bihong menarik paksa akar spiritual Hochi dengan puas. Seketika Hochi kehilangan kesadaran. Lalu tubuh Hochi tiba-tiba berubah. Semua rambutnya menjadi putih. Xia dan yang lainnya sampai di sana. Xia memperhatikan Hochi dan panik melihat keadaan Hochi kayak gitu. Bihong juga kaget waktu sadar akar spiritual Hochi masih diresapi aura jahat. Xia sangat kecewa kenapa Bihong berbuat begitu. Bihong menjawab karena dia pikir Xia sudah meninggal. Xia jadi merasa bersalah, harusnya dia memberitahu kalau dia masih hidup. Ketua sekte menyelamatkan Hochi lagi. Katanya pendarahannya sudah berhenti dan nyawanya sekarang aman. Xia menangis lagi. Lagi-lagi Hochi terluka karena dia. Xia memegang tangan Hochi dan merasa ada yang aneh. Tangan Hochi menjadi berkerut. Xia minta penjelasan kepada ketua sekte. Lalu terungkap kalau Hochi bukanlah manusia. Dia lahir dari akar pohon ilmu sekte Yuhua. 2000 tahun yang lalu terjadi bencana. Diutuslah 5 dewa dan 1 dewi terkuat untuk menciptakan benteng Xianmo demi melindungi warga. Tapi pada hari H ada 1 orang yang kabur. Walau 4 dewa itu berhasil, tapi tiap 200 tahun sekali bencana akan datang lagi. Dan dewa yang kabur itu malah mendirikan sekte iblis. Lalu 1 dewi tadi sengaja mendirikan sekte dewa dan membuat pemilihan ketua aliansi dewa. Dengan tujuan ketua yang terpilih akan dikorbankan untuk menstabilkan benteng Xianmo. Waktu masih bayi, Ibu Bihong sadar kalau dalam diri Bihong punya akar spiritual yang sangat kuat. Bahkan melebihi leluhur sekte iblis. Ketua sekte Garela nantinya Bihong jadi persembahan. Kemudian ketua sekte memakai akar pohon ilmu untuk menciptakan bayi lucu bernama Hochi yang akan menyelamatkan Bihong. Kemudian ketua sekte memindahkan akar spiritual milik Bihong kepada Hochi. Hochi yang sudah bangun mendengar semuanya. Persembahan. Jadi makna hidupku hanya persembahan. Hochi batuk-batuk dan mereka sadar Hochi ada di sana. Tapi Hochi langsung menutup pintu dan bilang dia mau istirahat. Besok paginya Xia membawakan obat, tapi dia panik waktu Hochi tidak ada di kamar. Hochi berjalan-jalan di pasar. Xia mencarinya dan berhasil menemukannya. Xia memanggil Hochi terus berjalan sehingga Xia terus mengejarnya dan memeluknya dari belakang. Kata Hochi sekarang dia nggak bisa apa-apa. Xia berkata biar aku yang melindungimu. Tiba-tiba aja Xia berlutut di depan Hochi, mengeluarkan cincin dan meminta Hochi menikah dengannya. Hochi dengan terharu mengambil cincin itu dan menyematkan ke jari Xia. Lalu mereka berpelukan. Warga desa bertepuk tangan memberikan selamat. Akhirnya kita kondangan. Xia dan Hochi melangsungkan pernikahan di sekte dewa. Aku jadi nangis guys, mereka akhirnya bisa bahagia. Hochi ganteng banget dan dandanannya Sidong juga berubah menjadi dewasa. Nah agak lain nih, mereka melakukan malam pertama di bawah pohon ilmu bukan di kamar mereka. Paginya Xia bangun dan melihat pohon ilmu berbunga dan Hochi berjalan masuk dengan rambutnya yang udah hitam lagi. Ternyata kekuatannya udah pulih dibanding
dibantu sama guru sekte yang lain. Nah, sekarang Bihong udah punya kekuatan spiritual. Ketua sekte menemuinya dan memberikan stempel ketua aliansi. Bihong membuka dan melihat bayangan Hoci yang menjadi persembahan. Bihong terkejut, ternyata ayahnya sudah tahu dari awal kalau ketua aliansi akan dikorbankan. Bihong sadar selama ini dia sudah salah paham. Ayahnya memindahkan akar spiritual demi melindunginya. Bihong memutuskan tetap menjadi ketua aliansi dan tidak akan kabur. Bihong minta satu hal, dia mau beradu kekuatan dengan ayahnya seperti ketika dia melihat ayahnya dan Hoci bertarung. Ketua sekte mengabulkan itu. Ciwili melihat dari jauh dan berpikir mereka tetap menelantarkannya. Bihong dan ayahnya menemui Dewi Agung dan bersiap melakukan persembahan. Keduanya berjalan menuju benteng Xianmo, tapi Ciuli dan pasukannya menerobos masuk. Dewi Agung menjadi lemah karena terlalu lama menjaga benteng itu sendirian, dan Ciuli berhasil membuatnya hilang. Waktu bersiap membuka benteng itu memakai stempel dewa, Ciuli mengambil stempelnya dengan cepat. Ciuli mengurung Bihong dan ayahnya di sana. Demi memaksa Sidong keluar, Ciuli mengancam mengambil akar spiritual semua sekte dewa sebagai persembahan. Sidong dan yang lainnya bertemu Ciuli dan minta melepaskan tawanan. Ciuli setuju asalkan Bihong ikut dengannya. Kemudian yang lain boleh menolong tawanan. Ciuli mengeluarkan stempel dewa dan bilang kalau kita punya ini maka kita akan berkuasa. Ciuli memberikan kepada Sidong dan langsung dia bawa kabur. Ciuli udah tahu Sidong bakal kayak gitu. Kalau Sidong mau mati sama mereka ya mati aja. Sidong berlari dan membawa stempel tersebut ke benteng Xianmo. Tapi pas diperiksa ternyata itu stempel palsu. Ciuli mengejar mereka lalu berniat menghancurkan stempel yang asli. Kalau kita tidak bisa bersama, maka kita akan mati bersama. Stempel itu pun dihancurkan, sontak semua menjadi gempa. Benteng itu akan hancur. Hoci, Bihong, dan ketua sekte bersatu menahan kehancuran dengan kekuatan mereka. Di luar, murid-murid lain juga ikut melindungi benteng. Di sisi lain, Ciuli versi iblis mengeluarkan sebilah pisau untuk membunuh Sidong dan Sisia. Namun jiwanya bergejolak. Ciuli versi imut juga mau keluar mencegah Ciuli versi iblis. Akhirnya dengan segala upaya, Ciuli versi imut membunuh dirinya sendiri demi menyelamatkan Sidong. Sidong sangat bersedih kehilangan Ciuli. Di aula, kekuatan ketua sekte hampir habis. Dia jatuh memuntahkan darah. Tapi Bihong bilang, ayo tetap fokus melindungi benteng. Ketua sekte sangat terharu, dia punya 2 orang anak yang sangat membanggakan. Dalam hatinya mereka adalah putranya. Lalu ketua sekte meninggal dunia. Hoci yang baru pulih juga ikutan kehabisan kekuatan. Sekarang tinggal Bihong yang menahan benteng itu. Sidong dan Sisia masuk ke aula dewa membawa mayat Ciuli. Sudah saatnya, lalu Bihong memakai semua kekuatannya dan minta Hoci menjaga diri baik-baik. Bihong berhasil mengamankan benteng itu dan muntah darah. Sisia dan Hoci menghampiri Bihong, tapi secara ajaib mereka dibawa keluar, tepatnya di sebuah mimbar tempat Hoci dipilih menjadi ketua aliansi. Suara Dewi Agung bergema, kali ini proses terakhir persembahan. Cepat lakukan atau petaka akan datang. Bihong yang sudah tidak kuat lagi, dia bilang satu-satunya yang dia cemaskan adalah Hoci. Bihong akhirnya meninggal dan menghilang, lalu akar spiritual Bihong kembali kepada Hoci. Sebelum Hoci berkorban, Hoci berjanji akan mengantarkan Sisia pulang ke tempat asalnya. Lalu Hoci berjalan ke mimbar melakukan persembahan demi melindungi orang-orang. Dengan kekuatan ajaib, Sisia pulang ke masa modern. Dia terbangun kaget. Anehnya ada Sidong di sana. Sisia bilang, kenapa kita ada di sini? Harusnya kita ada di alam dewa. Sidong memeriksa dahi Sisia, kayaknya adiknya masih demam, jadinya ngigo-ngigo. Sisia nggak terima. Dia pergi ke taman hiburan, tepatnya ke genangan air di depan biang lala. Lalu ada seseorang berdiri di depannya sambil membawa payung. Yang mengejutkan, orang itu wajahnya seperti Hoci. Dia tersenyum manis kepada Sisia. Dan itu landingnya.